Luar biasa ya. Tuhan kasih cuaca yang bagus, saudara ya. Karena Tuhan tahu hari ini saudara beribadah, ya. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali kehadiran Tuhan. Anugerah yang sungguh luar biasa ya, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mau bicara tentang lagi-lagi Abraham, ya. Bapak Abraham ada di sini, Bapak Ibu. Ya. Nah, seringkali waktu kita dengar nama Abraham, saudara, di pikiran kita pasti orang hebat, gitu ya. Amin. Luar biasa, bapak orang beriman, kan ya? Pasti orang yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Ya, kita pasti berpikir, wah, ini dari kecil pasti udah rohani, gitu ya, udah deket sama Tuhan, udah akrab sama Tuhan, gitu, saudara ya. Sampai-sampai Tuhan pilih dia. Nah, tetapi kitab suci menunjukkan satu fakta yang sangat berbeda, saudara. Ya, kita mau baca dari Kejadian 11 ayat 28 ya sampai ayatnya 31, tapi jangan dibaca sekarang. Tapi saya mau ceritakan sedikit ya. Dikisahkan di sana bahwa Abraham itu berasal dari Ur Kasdim. Ya, saudara, Ur Kasdim itu di mana? Ya, Ur Kasdim itu satu wilayah yang berada di Mesopotamia, ya, sekitar Irak Selatan modern. Nah, wilayah itu dikenal sebagai satu pusat peradaban yang maju pada zaman itu, ya. Jadi Abraham itu bukan orang desa, ya. Abraham itu bukan wong deso, saudara, ya. Dia berasal dari sebuah kota besar yang maju, ya, pusat perdagangan, ya, kota yang religius secara pagan, saudara. Ya, artinya di Mesopotamia itu adalah sebagai satu pusat penyembahan berhala pada zaman itu. Nah, maka keluarga Abraham itu nggak mengenal Yahweh, ya. Ayahnya penyembah berhala, Bapak Ibu. Nah, hal ini ditegaskan di dalam Yosua 24 ayatnya yang kedua. Coba saudara bisa ada yang bacakan Yosua 24 ayatnya yang kedua. Ya, di sini dikatakan ayahnya Abraham itu bukan penyembah Yahweh. Ya. Ayatnya yang kedua. Yosua 24 ayat 2. Dan berkatalah Yosua pada seluruh bangsa itu, demikianlah Yahweh Elohim Israel berkata, leluhurmu di masa yang lampau telah hidup di seberang sungai Merah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka menyembah ilah-ilah lain. Ya, mereka menyembah ilah-ilah lain, saudara. Ya, di dalam Kejadian 11, kitab suci memang tidak mencatat secara eksplisit menyebut profesi Terah ayahnya Abraham itu apa. Memang nggak diceritain, saudara. Tetapi saya mau ceritakan ada satu kisah dari tradisi Yahudi kuno, saudara ya. Diyakini bahwa Terah itu ayahnya Abraham itu dia pembuat dan penjual patung berhala. Ya, inilah sebabnya keluarga Abraham itu hidup di pusat penyembahan berhala. Ya, Abraham sejak muda itu sudah bergumul dengan ketidaklogisan penyembahan berhala. Ya, ada satu cerita dari kisah tradisi Yahudi. Ya, di sana diceritakan pada suatu hari Terah ini, ya, ayahnya Abraham ini kan punya toko berhala. Sudah dia pedagang patung-patung berhala. Ya, nah waktu Terah menitipkan tokonya sama Abraham, gitu ya, kemudian dia pergi. Nah, waktu ayahnya pergi, Abraham ini hancurin patung-patungnya punya ayahnya, saudara. Ya, nah dihancurin semuanya itu patung-patung yang dijual ayahnya. Kemudian ada satu patung dewa yang paling besar itu disisa
lain satu. Ya. Nah, waktu ayahnya pulang, saudara, dia kaget. Abraham, kenapa? Katanya, apa yang terjadi gitu ya? Nah, waktu itu kan kalau orang Israel kan panggil bapak itu Abi ya, atau Avi. Ya, Abi, katanya gitu ya. Itu patung-patung itu berantem, katanya ya. Berantem, saling pukul. Dan pemenangnya itu satu patung yang paling besar, katanya. Patung dewa yang paling besar. Karena dia yang paling jagoan. Jadi tinggal satu, saudara. Ya, karena Abraham enggak mecahin itu patung yang paling besar. Bapaknya ini, ayahnya ini, saudara, heran. Ya, lalu dia berkata sama Abraham, kok bisa? Itu kan patung, itu kan benda mati. Mana bisa katanya mereka berantem. Nah, lalu Abraham bilang, ya kalau mereka patung, kenapa kita nyembah dia? Kenapa kita memperjualbelikan dia untuk disembah orang? Gitu katanya ya, saudara. Ya, ini hanya cerita. Ya, nggak ada di dalam teks kitab suci, nggak ada. Tetapi kisah ini membantu kita untuk memahami bagaimana latar belakang iman seorang Abraham. Gitu ya, saudara. Jadi ini hanya satu kisah di cerita kuno orang-orang Yahudi, gitu ya, menceritakan bahwa Abraham itu seperti itu, gitu saudara. Jadi ada satu kegelisahan ya di dalam hatinya mengenai apa yang ada di sekelilingnya, gitu saudara. Ya, Abraham tidak mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mencari Abraham. Ya, dan disitulah perjalanan iman Abraham dimulai, Bapak Ibu. Ya, bukan perjalanan yang selalu naik, bukan perjalanan yang selalu lurus kayak jalan tol, ya, tetapi perjalanan yang sangat manusiawi menurut saya. Dan saya sebut perjalanan itu adalah perjalanan dari Mesbah turun ke Mesir, kemudian kembali ke Mesbah. Itu saudara. Ya, dan dari kisah ini bukan hanya menceritakan satu perjalanan secara fisik Abraham dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia ke tanah Kanaan, ya, tetapi perjalanan hidup seorang anak Tuhan, perjalanan yang penuh iman, perjalanan yang penuh ketaatan, ya, penuh berkat. Kemudian ada ujian, ada kejatuhan, ada pertobatan di sana, ya. Itu perjalanan yang naturally manusiawi, saudara. Ya, dan pada saat saya membaca berkali-kali kisah Abraham, saudara, saya seperti melihat kehidupan saya pribadi, ya, kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana proses kita mengenal Tuhan, gitu ya, saudara. Nah, saya mau membagikan perjalanan hidup Abraham itu ke dalam 4 fase, saudara. Ya, yang pertama adalah fase iman, yang kedua fase ketaatan, yang ketiga fase berkat, yang keempat fase ujian, sekaligus fase pertobatan dari kehidupan seorang Abraham. Ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan sedang membentuk iman Abraham, ya, bukan untuk kenyamanan, bukan untuk keselamatan, tetapi hanya untuk kemuliaan namanya, nama Bapa Yahweh. Ya, saudara. Yang pertama, ya, kita akan bahas fase awal panggilan Abraham, yaitu fase iman. Ya, kita mau baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sebenarnya, tapi kita mau baca saja sampai ayatnya yang ketiga. Boleh Bapak Ibu yang mau membacakan buat kita semua? Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Perjalanan Abraham ke Kanaan. Dan Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau, dan
dalam kau semua kaum di bumi akan diberkati. Ya, amin. Terima kasih Pak Robi. Ya, perintah ini saudara bukan satu perintah yang mudah, ya. Bahkan perintah ini adalah kalau kita mau lihat dari awal sampai ke belakang, saudara, itu poinnya, porsinya itu semakin berat, ya. Gak mudah untuk dilakukan. Di awal Tuhan nyuruh sama Abraham, tinggalkan negerimu, katanya, ya. Ini merujuk kepada identitas kebangsaan seseorang, ya, di mana dia dilahirkan itu menjadi identitas pribadinya. Ya, contoh saudara, mungkin saudara orang Medan, tapi saudara ada di Bandung, tapi saudara tetap ngomongnya saya orang Medan, gitu ya, saudara. Dan Tuhan nyuruh Abraham untuk meninggalkan identitas negerinya itu, ya, sebagai identitas bangsanya. Kemudian yang kedua Tuhan bilang tinggalkan sanak saudaramu. Itu nggak mudah, saudara. Ya, ini merupakan satu identitas sosial. Ya, dari keluarga mana saudara berasal, ya, mungkin dari keluarga A, keluarga B, gitu kan ya, saudara. Nah, Tuhan nyuruh Abraham meninggalkan sanak saudaranya sebagai identitas sosialnya. Kemudian Tuhan nyuruh lagi tinggalkan rumah ayahmu. Ya, ini juga sebagai simbol identitas pribadi dari seseorang, saudara. Ya, dari mana kamu lahir, siapa ayahmu, gitu kan ya, saudara. Dan ketika Abraham diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk meninggalkan rumah ayahnya, itu berarti dia sedang meninggalkan identitas pribadinya, saudara. Dan semua itu berarti Abraham harus menanggalkan segala sesuatunya hanya untuk mengikut Bapak Yahweh, saudara. Ya, dan yang paling berat, saudara, Tuhan gak ngasih tahu kemana dia harus pergi. Tuhan cuma ngomong pergi, ya, ke negeri yang aku akan tunjukkan kepadamu. Belum dikasih tahu, saudara, ya, baru akan, ya. Tuhan belum ngasih tahu ke negeri mana. Ya, buat kita saudara yang terbiasa hidup di zaman modern ini, segala sesuatu yang mau kita lakukan, kita rencanakan dengan baik sekali, gitu ya, saudara. Coba saudara tanya anak saudara mau pergi kemana, gitu. Kamu mau kemana? Gak tahu, gitu ya. Saudara bingung kan? Bingung ya. Kita pasti khawatir, saudara. Ya, setiap kita yang punya rencana mau bepergian, misalnya mau berlibur kemana, kita pasti susun, ya, rencananya mau pergi kemana, mau ngapain aja, gitu ya, saudara, mau mengunjungi tempat apa saja, gitu kan. Nah, ini tapi Abraham nggak tahu, saudara, kemana dia mau melangkah, ya, bagaimana janji itu akan digenapi, kapan janji itu akan terwujud, Abraham nggak tahu, blank, saudara, ya. Tetapi luar biasanya Abraham itu punya iman yang sejati, ya. Di mana iman yang sejati itu tidak menunggu semua jawaban, ya. Iman sejati bukan percaya karena kita mengerti. Iman sejati adalah percaya karena kita mengenal siapa yang memberi janji itu. Itu, saudara. Itulah iman Abraham, ya. Dia mengenal pribadi yang memberi janji itu kepada dia. Nah, Bapak Ibu, Abraham hidup di Mesopotamia dalam keluarga penyembah berhala. Ya, tanpa firman Tuhan datang kepadanya, tidak mungkin Abraham memiliki iman yang sejati. Ya, iman bukan dimulai dari pencarian manusia, saudara. Ya, tetapi inisiatif Elohim, inisiatif Bapa Yahweh yang berfirman kepada manusia, ya, yaitu janji Tuhan yang sempurna, saudara. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, setiap kali Abraham tiba di suatu tempat, di ayat selanjutnya ya 4-8, Kitab Suci mencatat satu hal penting. Dia mendirikan mezbah, saudara, ya, dan dia memanggil nama Tuhan, nama Yahweh, saudara. Ya, mezbah adalah tanda bahwa hidup Abraham berpusat kepada Bapa Yahweh, bukan berpusat kepada situasi. Ya, mezbah melambangkan apa?
penyembahan. Mezbah melambangkan penyerahan diri, saudara. Ya, mezbah melambangkan ketergantungan kita yang penuh kepada Bapa Yahweh. Artinya hidup Abraham itu berpusat hanya kepada Bapa Yahweh, bukan kepada rencananya. Ya, bukan pada kepastian, bukan kepada logika, saudara, tetapi hanya kepada Bapa Yahweh. Nah, saudara yang terkasih, hidup itu selalu dimulai dari mezbah. Ya, sebelum kita melangkah jauh, saudara, ya, Tuhan ingin memastikan bahwa hidup kita ini adalah Dia, adalah Yahweh Elohim sebagai satu-satunya, ya, pusat kehidupan kita, saudara. Dan sebagai orang percaya, pada sore hari ini kita diingatkan, ya, apakah hidup rohani kita masih dimulai, masih dijaga oleh mezbah, ya, atau kita sibuk melangkah, memulai hari, ya, tapi lupa beribadah, lupa bersandar kepada Tuhan. Itu, saudara, ya, kita diingatkan sore hari ini oleh keteladanan Abraham. Nah, fase yang kedua yaitu fase ketaatan, saudara. Ya, iman sejati itu selalu melahirkan, selalu memunculkan ketaatan. Ya, Ibrani 11 ayat 8 dikatakan di sana, dengan iman, ya, ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka, dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. Ya, perhatikan urutannya, saudara. Iman dulu, taat dulu. Coba. Dengan iman, ketika dipanggil keluar, Abraham taat. Jadi iman dulu, baru ketaatan menyusul. Ya, bukan taat supaya beriman, saudara, tidak. Atau taat karena tekanan moral, nggak bisa, saudara. Ya, ketaatan itu lahir dari iman. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ya, jadi kalau saat kita mengasihi Yesus tapi kita nggak mampu mentaati perintahnya, ya, jadi dipertanyakan kasihnya kepada Yesus. Ya, saudara, benar nggak mengasihi Yesus? Gitu ya. Nah, Abraham taat meskipun dia nggak tahu, saudara, mau pergi kemana. Ya, karena apa? Karena dia lebih percaya kepada pribadi yang memanggilnya, ya, daripada kepada tujuan yang akan dia tuju. Dia nggak peduli Tuhan mau bawa dia kemana. Yang pasti dia tahu siapa yang memimpin dia pergi. Gitu, saudara. Ya, jadi fokus utamanya kepada Bapa Yahweh. Ya, saya nggak peduli Bapa Yahweh mau nempatin saya di desa, di kota, di ujung bumi sekalipun. Ya, yang penting saya berjalan bersama Bapa Yahweh. Itu, saudara. Ya, itulah yang Abraham imani, saudara. Ya, dia percaya kepada pribadi yang memanggilnya. Dia tidak hidup oleh logika, ya, tetapi hidup oleh iman, saudara. Dia tidak bergantung kepada kepastian, tetapi dia bergantung kepada Bapa Yahweh, saudara. Ya, jadi segala sesuatu di hadapan dia yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh itu belum kelihatan, saudara. Ya, tetapi karena dia mengerti, karena dia tahu, karena dia percaya siapa yang memberi janji, dia taat. Ya, Abraham mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati bukanlah berjalan karena kita melihat jalan, ya, melainkan kita melangkah karena kita percaya bahwa Bapa Yahweh lah yang memimpin jalan itu, saudara. Ya, di tengah ketidakpastian situasi hidup kita di dunia, saudara, ya, kita nggak perlu khawatir. Orang bilang akan begini. Ya, banyak sekali, saudara. Kalau saudara buka medsos, oh pusing, saudara. Kayaknya perlu psikiater, saudara. Ya, itu, saudara.
berjalan bersama raja di atas segala raja. Saudara, ya pemilik dunia ini. Ya, maka ada satu pujian berkata apa? Jika Yahweh di pihak kita, siapa dapat melawan? Gitu kan? Kita lebih dari pemenang. Itu saudara. Kita lebih dari pemenang. Kita ini imamat yang rajani, saudara. Ya, apa yang perlu takutkan? Ya, gak ada satupun musuh yang berani, saudara, ya, melawan kita, karena ada Bapa Yahweh bersama-sama dengan kita. Gitu saudara. Ya, jadi jangan jauh-jauh dari Bapa Yahweh. Ibadah yang rajin, ya, saudara. Itu saudara. Ya. Kemudian fase yang ketiga. Yang ketiga adalah fase berkat, ya, di mana Bapa Yahweh atau Tuhan menjadi upah itu sendiri di dalam kehidupan Abraham. Ya, Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Ketika Abraham tiba di Kanaan, Tuhan berkata, "Aku akan memberikan negeri ini kepada benih keturunanmu." Itu janji Bapa Yahweh secara fisik. Tetapi ada berkat yang jauh lebih besar, yaitu Bapa Yahweh menampakkan diri kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 1. Dikatakan di sana, sesudah hal-hal itu datanglah firman Yahweh kepada Abraham melalui sebuah penglihatan. "Akulah perisai bagimu," kata Yahweh, "upahmu yang sangat berlimpah-limpah." Luar biasa saudara. "Akulah perisaimu," kata Tuhan. Ya, upahmu sangat berlimpah-limpah, sangat besar saudara. Ya, Abraham mengikuti Tuhan bukan untuk berkat jasmani saudara, tetapi karena Tuhan sendiri ialah upah di dalam kehidupannya. Itu saudara. Ya, begitu juga bagi setiap kita. Ibadah itu bukan kewajiban, saudara. Ibadah itu bukan satu keharusan yang kalau saudara enggak datang, saudara dihukum gitu. Enggak, saudara. Ya, tetapi ibadah itu satu privilege, ya, satu hak istimewa untuk datang ke hadirat Tuhan. Itu saudara. Kita dikasih akses langsung untuk datang kepada Raja segala raja. Luar biasa enggak, saudara? Ya, buat ketemu presiden aja saudara mesti melewati banyak pintu, ya, izin sini, izin sini, izin sini. Wah, mesti mungkin saudara daftar dulu, ya, berapa bulan sebelumnya, itu saudara. Tapi kita punya privilege, ya, kita punya hak istimewa untuk ketemu raja di atas segala raja. Coba, ya, kita punya akses kapan aja, saudara, selama pintu itu masih terbuka, ya, selama dia masih mau menerima kita untuk datang kepada dia. Ya, jangan sampai pintu udah ditutup, saudara ketok-ketok juga gak akan dibuka, saudara. Sudah terlambat. Ya, kita diberi akses yang langsung, saudara. Ya, gak perlu izin-izin, saudara. Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu kita dapat menghampiri tahta anugerah dengan keyakinan." Ya, gak semua orang bisa datang ke hadirat Tuhan dengan bebas. Kita bisa, karena apa? Karena kita udah dapat anugerah. Oleh apa? Oleh darah Yesus Mesias. Ya, kita diperdamaikan oleh darah Yesus Mesias dengan Bapa Yahweh. Kemudian fase keempat, fase ujian. Ya, fase ujian. Kejadian 12 ayat 10, ya. Saudara bisa baca saja nanti, ya. Kejadiannya sangat ironis, Bapak Ibu. Ya, Abraham baru tiba di tanah perjanjian, langsung datang kelaparan. Ya, saudara udah tahu lah ceritanya. Ya, secara manusia mungkin kita sering berpikir, kalau ini kehendak Tuhan, kalau ini rencananya Bapa Yahweh, harusnya semua lancar dong. Ya, bukankah Tuhan yang memimpin? Bukankah ini tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya? Kenapa justru ada kelaparan? Ya, tetapi kitab suci tidak pernah mengatakan demikian. Ya, ujian sering kali datang
saudara. Lalu Abraham memilih apa? Dia turun ke Mesir, saudara. Ya, secara manusia keputusan ini keputusan yang masuk akal. Ya, Mesir punya makanan, saudara. Di Mesir ada sumber pangan, sumber daya yang berlimpah. Mesir punya solusi, saudara. Ya, ini bukan hanya bicara soal arah geografis di mana dia turun, ya, dari tanah perjanjian ke Mesir. Bukan bicara soal arah geografis saja, tetapi bicara soal kondisi rohani, saudara. Coba saudara perhatikan, di Mesir itu nggak ada mezbah, saudara. Di Mesir itu nggak ada doa, di Mesir itu nggak ada penyembahan, ya. Yang ada hanya apa? Ketakutan. Ada kebohongan di sana. Ya, Abraham mulai bohong-bohong, saudara. Ya, ada strategi manusia, bikin strategi. Wah, aku harus begini nih, aku harus gini nih, gitu ya. Pada saat Abraham berkata nanti orang Mesir akan bunuh aku, ya, dia berhenti melihat janji Tuhan dan mulai melihat apa? Ancaman, saudara. Ya, pada saat dia berhenti melihat janji Tuhan, ancaman itu terasa menakutkan buat Abraham. Ya, padahal Tuhan udah janji, jika Yahweh di pihak kita, siapa dapat melawan? Gak ada yang bisa lawan, saudara. Tapi saat janji Tuhan itu dilupakan, ya, ancaman itu terlihat menakutkan, saudara. Ya, Mesir bukan bicara soal satu wilayah. Mesir itu kondisi hati kita, saudara. Ya, ketika kita berhenti percaya penuh kepada Bapa Yahweh, lalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pengertian kita sendiri. Ya, contohnya apa? Buat keputusan tanpa doa, saudara. Ya, udahlah, saya mau pergi aja lah, gitu ya, ngambek, saudara. Ya, mengorbankan prinsip iman demi rasa aman, ya, atau memilih jalan pintas daripada taat, maka itulah yang dikatakan kita turun ke Mesir. Ya, kita mengalami hidup rohani kita mulai kering, mezbah mulai hilang, damai sejahtera mulai hilang, kering, saudara. Ya, tetapi di fase ini sekaligus juga terjadi pertobatan di dalam kehidupan Abraham. Ya, Kejadian 13 ayat 1 sampai 4. Saudara baca sendiri. Ya, kisah Abraham tidak berhenti di Mesir. Tuhan tidak membiarkan Abraham tinggal lebih lama di Mesir. Tuhan memimpin dia kembali ke tanah Kanaan. Ya, kitab suci mencatat satu kalimat yang sangat indah di dalam Kejadian 13 ayat 4. Ya, coba saudara nanti garis bawahi. Ya, Abraham kembali ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, dan disitulah dia memanggil nama Yahweh. Ya, luar biasa, saudara. Pertobatan bukan hanya berhenti dari dosa. Ya, pertobatan adalah kembali kepada persekutuan dengan Bapa Yahweh. Ya, mungkin kelaparan masih tetap ada, mungkin masalah masih tetap belum selesai. Ya, tetapi Abraham belajar satu hal besar. Tuhan yang memanggil adalah Yahweh yang menopangnya. Ya, Yahweh yang selalu menyertai dia. Dan sejak saat itu Abraham tidak pernah lagi meninggalkan tanah perjanjian. Artinya, saudara, pengalaman di Mesir menjadi satu titik balik besar di dalam kehidupan seorang Abraham. Ya, Abraham belajar bahwa mengandalkan Tuhan lebih aman, ya, daripada mengandalkan manusia. Ya, ketaatan lebih baik daripada solusi instan, saudara. Nah, maka sejak saat itu, meskipun di dalam hidupnya ada konflik-konflik yang terjadi, ya, dengan Lot, ada peperangan besar, ada penantian panjang atas anak yang dijanjikan
menjanjikan yaitu Ishak, ya, ada ujian mempersembahkan Ishak, saudara, tetapi Abraham tetap tinggal di tanah perjanjian dan dia tidak pernah lari lagi, saudara. Ya, kesalahan pertama memang seringkali menjadi pelajaran besar di dalam kehidupan iman kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Masa saudara mau jatuh ke lubang yang sama? Ya, itu mah keledai, saudara. Ya. Kejadian 25 ayat 7 sampai 10 mencatat Abraham mati pada usia 175 tahun di tanah Kanaan. Ya, dikuburkan di Gua Makpela di Mamre dekat Hebron. Ia dikuburkan oleh Ishak dan Ismail anaknya di tanah yang dia beli sendiri sebagai tanda iman akan janji Yahweh. Ya, ini sangat penting, saudara. Abraham mati di tanah perjanjian. Meskipun sepanjang hidupnya dia hanya memiliki satu bidang tanah. Apa coba? Kuburan. Ya, ini menunjukkan bahwa Abraham itu hidup dan mati di dalam iman. Ya, ia percaya bahwa janji Bapa Yahweh melampaui hidupnya sendiri. Ibrani 11 ayat 13 mengatakan mereka semua mati dalam iman tanpa memperoleh apa yang dijanjikan itu. Meskipun dia nggak melihat janji Tuhan itu digenapi, ya, tetapi semuanya, ya, orang-orang pilihan Tuhan itu mati di dalam iman tanpa memperoleh apa yang dijanjikannya. Tapi yang mereka peroleh adalah apa? Keselamatan di dalam Yesus. Ya, saudara, rumah di sorga. Nah, makna teologis yang sangat dalam yang dapat kita ambil dari kehidupan seorang Abraham adalah dia dipanggil keluar, tetapi dia taat. Ya, dia sempat turun ke Mesir, tetapi dia mengalami banyak kegagalan. Ya, dia turun ke Mesir, ya, ada kegagalan karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mulai mengalihkan pandangannya terhadap Bapa Yahweh, ya, sehingga dia melihat ancaman itu begitu menakutkan, itu, saudara. Tetapi kemudian dia kembali ke tanah perjanjian. Hidupnya mulai bertumbuh. Dia tidak pernah meninggalkan Kanaan lagi. Dia mengalami pendewasaan rohani yang luar biasa sampai dia mati di tanah perjanjian. Ya, dia setia sampai akhir. Inilah gambaran perjalanan iman orang percaya. Ya, kadang kita jatuh, kadang kita salah langkah. Ya, kita turun ke Mesir rohani, saudara. Ada masalah, ada kelaparan mungkin, ada kegagalan. Ya, tetapi kabar baiknya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, Bapa Yahweh adalah Bapa Yahweh yang setia, memanggil kita kembali ke mezbah. Ya, supaya apa? Hidup kita itu hidup yang selalu disertai oleh Bapa Yahweh. Ya, hari ini Tuhan bertanya kepada setiap kita, apakah kita masih hidup di mezbah ataukah kita sedang tinggal di Mesir? Ya, saudara periksa diri masing-masing. Ya, kalau hari ini ada yang merasa lelah, ada yang merasa takut, mungkin ada yang merasa kecewa, ya, mungkin ada yang jauh dari Tuhan, saudara. Hari ini Tuhan berkata apa? Pulanglah. Pulanglah, ya, kembali ke mezbah. Kembali, karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang sanggup menopang kita, saudara. Ya, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Ya, Tuhan yang setia, Bapa Yahweh yang mengorbankan putranya yang tunggal, Yeshua HaMashiach, mati di atas kayu salib. Ya, demi apa? Demi kita semua. Ya, demi memperdamaikan kita dengan Bapa Yahweh. Ya, luar biasa. Itulah kehidupan seorang Abraham. Banyak sekali, saudara, ya, yang boleh kita gali dari kisah hidup seorang Abraham. Ya, imannya, ketaatannya, kegagalannya, saudara, yang menjadikan kita pelajaran bagi kita semua. Ya, untuk kita senantiasa melihat bahwa Bapa Yahweh itu Bapa yang luar biasa, saudara. Ya,
Tuhan yang kita sembah itu tuh saudara nggak salah deh saudara. Ya, jangan ragu saudara. Ya, itulah firman pada sore hari ini saudara. Ya, Tuhan memanggil kita ke Mesbah. Mungkin kita sempat turun ke Mesir, tetapi Tuhan akan membawa kembali kita ke Mesbah. Ya, Tuhan Yesus memberkati.